Nomor 27. Data di bawah ini menunjukkan volume pernafasan dari 2 orang pasien yang memiliki kelainan yang sama. Berarti kalau dia ada kelainan terkait dengan volume pernafasan, maka apa? Mengalami penyakit paru-paru. Nah, sini kita ada ya. Karena ada perubahan. Karena ada perubahan volume paru-paru, maka indikasinya dia terkena penyakit paru. Nah, kira-kira penyakit paru itu ada berapa macam? Ada dua kelompok besar yang disebut sebagai PPO dan PPR. Kalau PPO itu apa singkatannya? Yaitu penyakit paru obstruktif. Jadi O itu adalah obstruktif. Kalau PPR berarti penyakit paru restriktif. Nah, contohnya penyakit paru yang bersifat obstruktif adalah asma. Apalagi? TBC bukan. TBC itu karena ada infeksi. Asma adalah bronkitis kronis. Apalagi? Karena merokok berarti emfisema. Kalau restriktif misalnya adalah fibrosis paru. Apalagi? Edema paru atau timbunan air di dalam paru-paru. Apalagi? Kelainan struktur tulang. Kelainan struktur tulang belakang. Nah, itu untuk yang tergolong restriktif. Nah, kalau dia adalah penyakit paru obstruktif, apakah kendalanya? Jadi nanti ketika dia terkena penyakit paru obstruktif, maka itu akan menyebabkan volume residu atau RV-nya, nah ini ya, volume residunya itu akan meningkat. Nah, volume residunya akan meningkat. Nah, peningkatan volume residu ini menunjukkan banyaknya udara yang terjebak di paru-paru. Nah, ini menunjukkan tingginya udara yang terjebak di paru-paru. Nah, karena banyaknya udara yang terjebak di paru-paru akan menyebabkan untuk bagian volume ekspirasinya akan menurun. Nah, di sini untuk kapasitas ekspirasinya menurun. Ekspirasi menurun. Sehingga apakah? Sehingga orang yang terkena penyakit paru obstruktif di situ dia akan apa? Biasanya apa kalau dia kena penyakit paru obstruktif? Susah nafas, jadi kayak tersengal-sengal. Pernah lihat gak orang asma kan gimana? Pernah lihat gak kalau orang kena asma gimana? Kayak gimana tuh? Saya sih belum pernah. Ada gak temennya asma di sini? Gak ada. Yang di sekolahnya, di kelasnya ada. Itu kalau dia kena bulu kucing atau bulu apa langsung kayak
Gini sih. Apa kayak apa ya? Kayak melengking ya sih ya suaranya ya. Gak pernah lihat. Malahan. Oh, berarti melawan takdir ya. Iya, karena itu kalau dia kena ini aja, kena debu aja, langsung kayak hipersensitif untuk bagian bronkusnya, sehingga otot bronkusnya akan mengalami kontriksi akut. Jadi dia akan menyempit banget sehingga udara itu akan susah masuk. Nah, sehingga ketika dia susah masuk, maka ada gesekan di bagian dinding bronkus sehingga ada suara ngik. Gimana lagi? Saya kurang paham juga sih suaranya gimana. Tapi dulu waktu saya masih di asrama dulu ada tuh temennya gitu. Jadi ketika dia tidur kayak orang yang dicekik gitu. Oh, sekira apa ya? Teman saya sendiri ya. Saya kira ada suara apa? Teman sendiri yang karena dia kena asma kayak gitu. Nah, kemudian pada bagian yang B ternyata itu juga ada penyakit gagal jantung. Nah, kalau dia kena gagal jantung, akibatnya apa? Akibatnya jantung akan pompa darahnya akan berkurang. Jadi untuk kardiak outputnya atau curah darah yang dipompa jantung akan berkurang. Nah, berkurangnya cardiac output ini akan berdampak pada timbunan darah pada kapiler paru-paru. Nah, sini nanti akan terjadi timbunan darah pada kapiler paru-paru. Sehingga apakah? Sehingga nanti hal ini akan menimbulkan terjadinya edema atau paru-parunya itu terkena air atau terisi oleh air gitu. Nah, sekarang pada bagian yang B, ketika dia kena gagal jantung, ternyata itu dapat menurunkan volume residu. Nah, jadi orang yang kena gagal jantung dan disertai dengan penyakit paru-paru, di sini dia bisa kayak menghilangkan gejala penyakit paru-paru obstruktif, di mana di situ volume residunya lebih rendah dibandingkan orang yang hanya terkena penyakit paru-paru saja. Nah, kalau dia komplikasi, nah itu residu volumenya dia akan menurun. Kalau yang tidak mengalami komplikasi, volume residunya meningkat gitu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk bagian yang berikutnya. Oh ya, kalau IRV apa IRV? Volume cadangan inspirasi atau komplementer. Jadi ini adalah kondisi di mana kita sedang menarik nafas kuat-kuatnya sampai nggak ada bisa lagi udara masuk dalam tubuh. Nah, itu adalah IRV. Kalau ERV apa? Berarti volume cadangan expirasi atau suplementer. Nah, kalau dia suplementer, maka ini adalah kondisi kita sedang menghembuskan udara sekuat-kuatnya sampai nggak bisa lagi keluar udara lagi. Nah, itu adalah ERV. Kalau volume tidak adalah volume pernafasan biasa. Jadi saat kita seperti ini, itu adalah volume tidak. Tetapi kalau kita ini, nah itu adalah volume cadangan inspirasi. Itu adalah volume cadangan expirasi, gitu ya. Oke, itu. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat untuk yang A dulu. Yang A. Kelainan paru-paru tersebut mengurangi volume udara yang dapat keluar masuk paru-paru. Jelas ini benar. Kenapa? Karena adanya
penyakit paru tadi itu akan berdampak pada perubahan volume paru-paru. Berarti ini benar. Yang B, kedua pasien tersebut kemungkinan menderita skoliosis. Kalau dia skoliosis ini apa? Tergolong penyakit paru restriktif. Sementara kalau di sini kan dia ada peningkatan volume residu. Maka ini menunjukkan adanya banyaknya udara yang terjebak di paru-paru. Nah, ini adalah ciri khas dari penyakit paru obstruktif, bukan restriktif. Berarti ini salah, gitu ya. Kemudian yang C, pada kondisi istirahat, laju ventilasi pada pasien A lebih tinggi daripada pasien B. Apa yang dimaksud dengan laju ventilasi? Ya. Apa tuh? Kiel? Pernafasannya. Oke. Ordo? Arda? Pembuangan. Oke. Digabung aja ya gitu. Jadi laju ventilasi adalah banyaknya jumlah udara yang keluar masuk paru-paru dalam 1 menit. Nah, ketika terjadi penyakit obstruktif paru, maka nanti laju ventilasinya akan meningkat atau berkurang. Akan berkurang. Kenapa? Karena banyak udara yang terjebak di paru-paru sehingga untuk pernafasannya dangkal atau tidak bisa normal seperti orang biasa. Jadi dia kayak gimana ya? Nafasnya tuh kayak pendek banget. Nah, dia pendek nafasnya. Itu karena dia adalah penyakit obstruktif. Berarti ini salah ya dia. Iya, seharusnya apa? Yang B ini lebih tinggi. Kenapa? Karena RV-nya lebih rendah. RV-nya lebih rendah dibandingkan yang A. Berarti di sini laju ventilasinya lebih tinggi. Ventilasinya lebih tinggi. Karena udara yang terjebak lebih rendah, otomatis expirasinya lebih tinggi gitu ya. Oke, sekarang yang D. Berdasarkan data volume udara residu, gagal jantung kronis terbukti mengurangi gejala kelainan paru. Ini benar. Kenapa? Karena ketika dia kena gagal jantung, perhatikan di situ volume residunya bisa menurun dibandingkan orang yang terkena penyakit paru-paru saja. Nah, kalau dia paru-paru saja, kalau ini gagal jantung dan paru-paru. Nah, di situ perhatikan RV-nya lebih rendah orang B dibandingkan orang A, sehingga dia bisa menghilangkan gejala penyakit paru obstruktif. Maka ini benar. Jadi kalau kalian kena jangan kalian ya. Kalau ada orang kena paru-paru, mendingan kena gagal jantung sekalian biar bisa mengurangi gejalanya. Tapi kalau hanya apa doang, ya udah dia mungkin bisa gitu ya. Jadi jantungnya normal tapi paru-paru tidak normal, jadi nggak bisa mengimbangi. Kalau ini kan dia jantungnya pelan dan paru-paru yang juga pelan, jadi mengimbangi gitu ya. Nah, ini untuk yang soal nomor 27.